Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Raymond Raja Junior dengan NIM 23010120130130142. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang acara 1, yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada ternak. Pertama-tama ada anatomi organ reproduksi ruminansia jantan yang terdiri dari testis. Testis ini terdiri dari 3 sel penyusun, yaitu sel Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminivirus. Sel Sertoli ini itu sel yang menyusun testis dan menyediakan nutrisi. Sel Leydig ini untuk memproduksi hormon testosteron dari testis, dan tubulus seminivirus ini tempat terbentuknya sel sperma. Terus selanjutnya ada epididymis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput, korpus, dan kauda. Terus, dalam proses pembentukan sperma sebelum diajak alusi ini ada 5 tahapan, yaitu maturasi, yaitu pematangan sel sperma, penyimpanan sementara, konsentrasi, yaitu penambahan konsentrasi spermatozoa melalui absorpsi air dari kaput hingga korpus. Yang keempat ada transportasi, yaitu menyalurkan sel sperma dari testis menuju vas deferens. Lalu reabsorpsi, itu saat sel sperma mati akan diserap kembali. Vas deferens ini berfungsi sebagai transportasi, dan di fase deferens ini terdapat otot yang membantu jalannya proses transport dari epididymis menuju ampula dalam gerak peristaltik. Lalu ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini ada 3, yaitu vesica seminalis. Ini memiliki bentuk berlobus dan berfungsi sebagai penghasil plasmi. Kelenjar prostat ini yang berfungsi sebagai pemberi aroma pada sperma, dan kelenjar Cowper ini menghasilkan cairan berupa buffer untuk membersihkan saluran reproduksi. Yang terakhir ada penis, yaitu organ kopulasi ternak jantan sebagai saluran pendeposisian sperma yang sudah dihasilkan oleh testis. Kemudian ada anatomi reproduksi ternak ruminansia betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini memiliki bentuk bulat, terletak di rongga perut sebelum ovida sebagai penghasil sel gamet betina. Selanjutnya ada ovida, itu memiliki struktur berupa saluran, ada infundibulum, ampula, dan isthmus. Ovarium ini terletak sebelum uterus. Pada bagian infundibulum memiliki struktur berupa fimbria yang menangkap sel ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Proses fertilisasi ini terjadi di ampula isthmus junction. Setelah terjadinya fertilisasi, morula gastrula-blastula menempel dalam uterus. Selanjutnya ada uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya fetus. Uterus terdiri dari 3, yaitu endometrium, meometrium, dan perimetrium. Selanjutnya ada cervix. Ini berbentuk tubul tersusun otot splinter, menyeleksi sperma yang masuk dalam organ reproduksi ternak betina. Lalu ada vagina yang terletak setelah cervix belum vulva, berbentuk tabung dan berfungsi sebagai pendeposisian semen setelah perkawinan alami. Selanjutnya ada vulva, yaitu organ kopulasi ternak betina berbentuk lapisan yang tersusun labia mayora dan labia minora. Selanjutnya ada anatomi unggas jantan. Yang pertama ada testis, organ terpenting dalam anatomi unggas jantan yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan penghasil hormon reproduksi. Terus ada interstitial testis, terdiri dari sel Leydig sebagai penghasil testosteron. Selanjutnya epididymis yang merupakan saluran yang melekat pada testis dan berfungsi sebagai transportasi, konsentrasi, maturasi, dan penyimpanan sementara. Selanjutnya ada vas deferens yang merupakan saluran yang diawali dengan epididymis sampai dengan organ papila dan berfungsi sebagai alat transportasi juga. Selanjutnya ada papila, yaitu organ reproduksi jantan yang digunakan sebagai alat kopulasi. Selanjutnya ada anatomi unggas betina. Yang pertama ada ovarium, merupakan bagian terpenting dan berfungsi sebagai penghasil sel telur dan hormon. Terletak pada daerah ginjal di antara rongga dada, dan mengandung 2 lobus, mengandung banyak folikel. Lalu ada oviduk. Oviduk terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah diovolusikan. Magnum ini menghasilkan sel putih telur, terjadi 2-3 jam. Isthmus ini membentuk membran kulit telur.
Lalu ada uterus membentuk cangkang telur dalam kurun waktu 20-21 jam. Vagina, saluran terusan berfungsi sebagai alat koplasi. Dan terakhir klauka, yaitu tempat keluarnya telur. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang hormon. Siklus hormon ini memiliki siklus reproduksi. Yang pertama ada siklus reproduksi ruminansia, jantan yang diawali dengan diproduksinya hormon testosteron dan spermatozoa serta meningkatkan fungsi organ reproduksi sehingga ternak mampu melakukan kopulasi. Hipotalamus ini akan menerima rangsangan lalu mensekresikan gen RH, kemudian melanjutkannya ke hipofisa. Hipofisa akan meneruskan ke adenohipofisa yang mensekresikan LH, ICSH, dan FSH. LH ini adalah berfungsi untuk menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Di sini hormon testosteron ini membantu proses spermatogenesis. Lalu hormon FSH ini menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Pada unggas, proses diawali dengan adanya rangsangan melalui penciuman dan perabaan. Lalu selanjutnya sama seperti ternak ruminansia. Kemudian pada ternak betina, pada siklus reproduksi ruminansia pada betina diawali dengan adanya rangsangan yang diterima hipotalamus berupa pendengaran, penciuman, dan perabaan. Hipotalamus ini akan mensekresikan hormon gen RH yang diteruskan menuju hipofisa, lalu diteruskan lagi ke adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa ini akan mensekresikan FSH, LH, dan LTH. FSH ini akan merangsang pertumbuhan folikel, yaitu folikel primer, sekunder, tersier, dan tetrak. Apabila ternak birahi dan dikawinkan, maka LH yang disekresikan oleh hipofisa akan menerima ovarium yang ada bersama dengan estrogen. Lalu terjadi ovulasi dan menjadikannya ternak penting. Folikel yang ditinggalkan disebut corpus luteum atau hormon progesteron menjaga kepentingan ternak. Apabila tidak terjadi kepentingan, corpus luteum akan lisis karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan dinding luteum. Pada neurohipofisa akan mensekresikan oksitosin yang mengakibatkan kontraksi uterus dan relaksin yang menjadikan dilatasi serviks. Pada unggas betina, siklus reproduksi unggas betina ini diawali dengan adanya rangsangan yang diterima hipotalamus. Terus hipotalamus ini akan mensekresikan gen RH ke hipofisa, lalu hipofisa ke adenohipofisa dan neurohipofisa, dan kemudian adenohipofisa mensekresikan FSH, LH, dan LTH. Pada neurohipofisa akan mensekresikan oksitosin yang akan menekan proses keluarnya telur. Untuk pengertian LTH, LH, dan FSH-nya ini sama seperti reproduksi hormon di ruminansia betina. Sekian video dari saya, bila ada salah kata atau tidak jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Saifuddin dengan NIM 23010120130161. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum acara 2 ilmu reproduksi ternak, yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Yang pertama yaitu morfologi sel gamet. Sel gamet jantan yaitu spermatozoa. Pada spermatozoa terdapat kepala yang berisi akrosom, nukleus, dan sitoplasma. Akrosom menghasilkan enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus korona radiata pada ovum dan enzim akrosin untuk membantu sperma menembus zona pelusida. Lalu, nukleus merupakan inti sperma yang berfungsi membawa materi genetik dan mengatur aktivitas pada sel sperma. Selanjutnya ada sitoplasma yang menyokong dan memastikan keamanan pada nukleus sperma.
Selanjutnya terdapat leher sperma yang berisi sentriol dan mitokondria. Sentriol berfungsi sebagai penghubung antara kepala sperma dan badan sperma. Lalu mitokondria berfungsi untuk respirasi sel dan menghasilkan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Selanjutnya terdapat ekor sperma yang berfungsi sebagai alat gerak untuk membantu sperma menembus ovum. Dan sperma sendiri dilapisi oleh membran plasma yang merupakan lapisan untuk melindungi seluruh permukaan sel sperma. Lalu untuk sel gamet betina yaitu ovum, terdapat corona radiata yang merupakan lapisan terluar ovum yang terdiri dari sel granulosa dan berfungsi sebagai tempat transportasi nutrisi ovum. Setelah corona radiata terdapat zona pellucida yang merupakan lapisan berbasis lipoprotein yang terdiri atas 3 bagian yaitu CP1, CP2, dan CP3. CP1 berfungsi sebagai penghubung CP2 dan CP3. CP2 bertugas sebagai blokade sperma agar tidak ada lebih dari satu sperma yang masuk atau yang biasa disebut polispermi. Selanjutnya CP3 berfungsi sebagai reseptor bersama membran vitalin yang mengirim sinyal kepada CP2 untuk melakukan blokade sperma. Di bawah zona pellucida terdapat membran vitalin yang berfungsi sebagai pertahanan untuk mencegah lebih dari satu sperma yang masuk. Selanjutnya terdapat sitoplasma pada ovum yang mengandung nutrisi seperti asam amino dan enzim yang berguna untuk pembentukan zigot. Lalu pada ovum terdapat nukleus yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik yang diturunkan dari indukan. Yang kedua yaitu gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet. Gametogenesis dibagi menjadi 2 yaitu spermatogenesis bagi pejantan dan oogenesis bagi betina. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus yang terletak pada stasis. Spermatogenesis diawali dengan pembentukan spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, spermatogonium mengalami proses mitosis yang menghasilkan spermatosit primer. Proses ini dinamakan spermatositogenesis. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis pertama yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu spermatosit sekunder akan melakukan pembelahan lagi pada fase meiosis 2 yang menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Spermatid selanjutnya akan mengalami tahap diferensiasi di mana spermatid akan mengalami penyempurnaan yang menghasilkan sel sperma. Oogenesis terjadi di ovarium yang diawali dengan pembentukan oogonium yang merupakan sel diploid. Selanjutnya oogonium mengalami fase mitosis yang menghasilkan oosit primer yang bersifat haploid. Oosit primer yang dihasilkan mengalami fase meiosis pertama yang menghasilkan 1 oosit sekunder bersifat haploid dan 1 badan polar yang juga bersifat haploid. Selanjutnya, oosit sekunder mengalami fase meiosis kedua yang menghasilkan 1 ootit dan 1 badan polar yang semuanya bersifat haploid. Kemudian ootit akan mengalami diferensiasi hingga membentuk ovum. Badan polar yang dihasilkan selama oogenesis tidak terpakai dan akan lisis. Yang ketiga yaitu uji kualitas semen. Uji kualitas semen dapat dilakukan dengan uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis merupakan pengujian yang dapat dilakukan langsung dengan menggunakan indera kita. Hal yang diamati pada uji makroskopis semen yaitu volume, konsistensi, warna, bau, dan pH. Selanjutnya, uji mikroskopis yang merupakan pengujian yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan alat seperti mikroskop. Hal yang diamati pada uji mikroskopis semen yaitu motilitas, konsentrasi, mortalitas, dan abnormalitas pada semen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hafiz Rauf Faranas dengan NIM 23010120130130190 dari kelas praktikum ilmu reproduksi ternak kelas B, kelompok 4 dengan Asping KS Namasnya Alfiani. Di video ini saya akan membahas mengenai acara ketiga, yaitu yang membahas mengenai seleksi ternak dan sinkronisasi berahi. Sebelum masuk ke pembahasan daripada seleksi ternak dan sinkronisasi berahi, kita masuk ke tujuan daripada praktikum ini. Yang pertama, yaitu praktikan dapat mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam penyeleksian, baik pada ternak jantan maupun pada ternak betina. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pada sinkronisasi yang baik dan benar. Oke, pertama ada seleksi ternak. Seleksi ternak merupakan tindakan untuk memilih ternak yang dianggap memiliki mutu genetik berkualitas. Seleksi ternak berdasarkan catatan reproduksi. Reproduksi ternak adalah salah satu metode seleksi pada ternak untuk mengetahui performa atau penampilan pada beberapa ternak terpilih, mulai dari lahir hingga dewasa. Tujuan dari seleksi ternak ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu pada bibit, sehingga dengan adanya seleksi ternak ini diharapkan memiliki sifat yang diharapkan untuk dipelihara. Tujuan daripada seleksi ternak yaitu untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu pada bibit, sehingga dengan adanya seleksi ternak diharapkan memiliki sifat yang diharapkan untuk dipelihara, sedangkan ternak yang tidak diharapkan akan diakhirkan. Terdapat beberapa faktor juga yang mempengaruhi seleksi ternak ini. Yang pertama yaitu dari mutu genetiknya, performa dalam berproduksinya, dan performa dalam melakukan reproduksi. Yang kedua ada sinkronisasi berahi. Sinkronisasi berahi merupakan salah satu usaha untuk mensinkronkan kondisi ternak yang sedang dalam keadaan berahi. Tujuannya apa? Tujuannya sinkronisasi berahi yaitu untuk menyamarkan siklus berahi ternak dan untuk mendapatkan fase proestrus. Sinkronisasi berahi ini membantu dalam meningkatkan efisiensi reproduksi dan produktivitas ternak. Sinkronisasi berahi ini membantu dalam meningkatkan efisiensi reproduksi dan produktivitas suatu ternak. Dalam sinkronisasi berahi ini juga terdapat jenis-jenisnya atau macam-macam sinkronisasi. Yang pertama, sinkronisasi dengan menggunakan produk prostaglandin, yaitu sinkronisasi dengan cara melarutkan korpus luteum sehingga ternak sapi akan memiliki siklus berahi yang normal. Hormon prostaglandin yang digunakan dapat menyebabkan sinkronisasi berahi dengan melaksasi korpus luteum sehingga serentak dari pertengahan siklus sampai dengan akhir siklus. Yang kedua yaitu dengan menggunakan produk GIDR yang tujuannya yaitu meningkatkan kadar hormon progesteron dalam darah sehingga dapat digunakan untuk estrus. Karena GIDR dapat meningkatkan kecepatan perkembangan folikel dan meningkatkan diameter folikel dominan. Kesimpulan daripada praktikum acara 3 ini yang membahas mengenai seleksi ternak dan sinkronisasi berahi, yaitu berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa seleksi ternak dilakukan untuk mencari bibit-bibit unggul yang kemudian akan terus dipelihara, yang sedangkan yang tidak unggul akan diakhirkan. Sedangkan sinkronasi berahi yaitu untuk memunculkan berahi secara bersamaan yang tujuannya akan meningkatkan efisiensi peternak dalam terutama mendeteksi berahi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai acara 3 yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi berahi. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rosyadiwa dengan kelahiran 104. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang logbook praktikum acara 4, yaitu penampungan semen dan pembuatan semen beku. Yang pertama, materi pada acara 4 yaitu pembuatan stock solution adalah timbangan analitik magnet, stirrer, aqueous, asam sitrat, fruktosa, dan tris. Materi penampungan semen mencakup tabung ebony, termometer, air panas, inner liner, karet, tabung tulip, handuk, vigel, dan spuit. Materi pada pembuatan semen beku ini meliputi komputer analisis, water bath, inkubator, dan tempat sterilisasi.
Metode pada praktikum 4 ini menyimak video yang diberikan oleh asisten dosen, di mana dalam video tersebut menjelaskan tentang pembuatan stock solution dengan menggunakan TRIS, penampungan semen kambing dengan metode vagina buatan, penampungan semen ayam dengan metode pemijahan, dan pembuatan semen beku di balai inseminasi buatan Ungaran. Kemudian yang pertama yaitu penampungan semen. Penampungan semen merupakan ejakulasi dari ternak jantan yang mengeluarkan semen kemudian ditampung. Hal ini sesuai dengan Krisnanto tahun 2013 yang menyatakan bahwa penampungan semen sapi menggunakan adalah cara untuk mendapatkan semen dari seekor pejantan. Metode penampungan semen dengan metode pemijatan biasanya dilakukan pada ternak unggas dengan cara mengurut bagian punggung secara perlahan hingga papila menonjol. Kemudian pengertian dari pengenceran semen yaitu proses pembuatan semen beku. Hal ini sesuai dengan Nurkolis tahun 2021 yang menyatakan bahwa tahapan pembuatan semen beku adalah proses evaluasi semen, pengenceran, kemudian ekuilibrasi. Fungsi pengenceran semen yaitu menjaga kualitas spermatozoa agar bertahan lebih lama. Hal ini sesuai dengan Jatmiko tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengenceran semen mempertahankan kualitas dan kuantitas spermatozoa dalam waktu yang lama sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kemudian ada pembuatan semen beku. Semen beku dibagi menjadi 3 tahap, yaitu quality control 1 dan quality control 2, kemudian ada quality control 3. Metode pembekuan semen diawali dengan pengenceran semen kemudian diekuilibrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ja dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa proses pembuatan semen dimulai dari pengenceran pada suhu 37 derajat, kemudian diekuilibrasi pada suhu 4-5 derajat selama 2 jam. Sebelum tahap pembekuan, pengenceran terdiri dari 2 tahap untuk pembekuan semen, yaitu metode water bath, kemudian penghitungan total. Langkah terakhir dari pembekuan semen yaitu towing selama 30 detik. Langkah ini diawali dengan pengamatan secara makro dan mikroskopis, lalu disimpan ke dalam kontainer apabila lolos uji terakhir. Kesimpulannya adalah penampungan semen adalah proses untuk mendapatkan semen dari pejantan dengan cara ditampung. Metode penampungan semen terdiri dari pemijatan, elektroejakulator, dan vagina buatan. Pengenceran semen merupakan salah satu tahapan pembekuan semen yang berfungsi untuk menambah volume semen dan mempertahankan kualitas dan kuantitas spermatozoa. Bahan pengencer terdiri dari alami dan buatan. Pembuatan semen beku diawali dengan pengenceran, kemudian diekuilibrasi dan diakhiri dengan towing. Sekian video review logbook acara 4 dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erga Tridi Saputra dengan NIM 230101-201D0153 dari kelompok 4 kelas ilmu reproduksi ternak B dengan asisten Kak Isna Masnya Alfeni. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi acara 5 pada praktikum ilmu reproduksi ternak kelas B dengan materi yaitu inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ternak. Untuk materi yang digunakan pada praktikum acara 5 terdiri dari alat yang meliputi kontainer straw, pinset, box air hangat, termometer, tisu, IB gun, cutter straw, plastik sheet, plastik glove, dan tali tambang. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu air hangat, urin ternak bunting, tidak bunting, dan kemudian diagnostik. Kemudian untuk metode yang digunakan pada praktikum inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan yaitu pengenalan alat IB atau inseminasi buatan, kemudian melakukan palpasi atau perabaan yang bertujuan untuk mendeteksi kebuntingan yang terdiri dari palpasi puting dan palpasi rektal, serta pelaksanaan deteksi kebuntingan yang menggunakan diagnostik yang merupakan cairan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak melalui urin. Perkawinan alami. Perkawinan alami adalah perkawinan yang dilakukan tanpa bantuan manusia, melainkan oleh pejantan itu sendiri yang telah diseleksi untuk mengawini betina yang sedang birahi dengan cara menaiki betina tersebut. Keuntungan dari kawin alami yaitu peternak tidak perlu memeriksa gejala birahi ternak betina satu persatu, cukup mengandalkan tingkah lakunya saja. Kemudian sistem kawin alami terhitung murah dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.
Sedangkan untuk kekurangannya yaitu ternak yang masih belum dewasa tubuh sudah akan bunting sehingga anak yang dilahirkan pun akan mempunyai kualitas yang buruk dan peluang terjadinya inbreeding tinggi. Dan umumnya tahapan dari perkawinan alami itu dimulai dari pejantan yang memantau betina, kemudian ternak jantan akan terangsang, kemudian pejantan akan melakukan courtship dan juga mengendus kelamin dari betina. Setelah itu terjadilah mounting yang berlanjut ke kopulasi. Inseminasi buatan merupakan metode memasukkan semen beku yang telah dicarikan yang berasal dari ternak jantan unggul ke dalam saluran alat reproduksi betina sehingga dapat meningkatkan mutu genetik. Kekurangan dari inseminasi buatan yaitu apabila identifikasi birahi dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat, maka tidak akan terjadi kepentingan. Kemudian dapat terjadi kesulitan kelahiran jika semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan turunan yang besar dan diinseminasikan pada keturunan yang kecil. Kemudian bisa terjadi juga kawin sedara atau inbreeding apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan penurunan sifat-sifat genetik yang jelek jika pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik. Sedangkan kelebihan dari inseminasi buatan yaitu menghemat biaya dan dapat mengatur perkawinan dan kelahiran anak, kemudian dapat mencegah terjadinya kawin sedara pada sapi betina. Kemudian spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dan semen beku dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Lalu untuk tahapan inseminasi buatan pada sapi diawali dengan mencairkan semen terlebih dahulu, kemudian semen atau straw dimasukkan ke air dengan suhu badan yaitu 37 derajat. Kemudian semen dikeluarkan dan dikeringkan menggunakan tisu. Kemudian masukkan semen atau straw ke dalam gun. Setelah itu masukkan plastik sheet ke gun yang berisi straw. Kemudian menyiapkan sapi di kandang jepit dan ekornya diikat. Sapi yang akan digunakan harus dalam keadaan birahi sempurna. Nah, inseminator menggunakan sarung tangan, lalu memasukkan tangannya ke rektum hingga menjangkau dan memegang leher rahim. Kemudian semen disuntikan pada badan uterus, lalu keluarkan ibigen secara perlahan dari uterus dan cervix. Kemudian untuk tahapan inseminasi buatan pada unggas yang pertama yaitu melakukan penambangan semen terlebih dahulu dengan tingkat motilitas yang baik dan abnormalitas yang kecil. Kemudian semen dilakukan pengenceran dalam rangka untuk menjaga kualitas semen tersebut dengan perbandingan semen dan pengencer 1:1. Selanjutnya setelah semen dilakukan pengenceran, maka proses inseminasi buatan dapat dilakukan. Ayam jantan dan ayam betina dikandangkan secara terpisah dengan kandang masing-masing. Nah, pada prosesnya inseminasi itu menggunakan alat switch sebagai penginjeksi. Ayam betina akan dirangsang sama halnya pada penambangan semen pada ternak betina supaya semen bisa diinjeksikan kepada betina. Nah, kemudian untuk tahapan inseminasi buatan pada kambing yaitu diawali dengan pengambilan semen, lalu membersihkan dan memberikan pelumas pada spekulum, kemudian sterilkan vulva. Setelah itu masukkan spekulum, kemudian putar dan kencangkan hingga serviks terlihat. Lalu masukkan pipet volume yang berisikan semen. Nah, kemudian untuk pembacaan kode straw sendiri yaitu pada baris pertama itu memuat informasi kode produsen, nomor betina atau pendonor, nomor urut embrio, sedangkan pada baris kedua memuat informasi nomor semen atau pejantan dan tanggal pembekuan. Faktor keberhasilan inseminasi buatan itu ditentukan oleh kualitas semen beku, pendeteksian birahi pada ternak yang tepat dan akurat, kondisi resipien dan juga keterampilan dari inseminatornya tersebut. Deteksi birahi adalah cara untuk mendeteksi apakah ternak sudah memasuki masa birahi atau belum dengan melihat tanda-tanda yang ada pada ternak. Fungsi dari deteksi birahi antara lain agar dapat mengetahui ketepatan pendeteksian birahi karena berpengaruh kepada ketepatan waktu perkawinan sehingga berpengaruh pada keberhasilan kebuntingan. Kemudian fungsi lainnya yaitu memperpendek calving interval, yaitu jarak antara kelahiran satu dan kelahiran berikutnya pada ternak betina. Nah, tanda-tanda birahi pada ternak yaitu antara lain biasanya tampak gelisah, mengibas-ngibaskan ekor, menaiki sesama, nafsu makan yang berkurang, vulva bengkak, kemudian berwarna agak kemerahan, kemudian vagina mengeluarkan cairan yang putih agak pekat. Nah, kemudian untuk membandingkan tingkat intensitas birahi ini ditentukan oleh skor intensitas birahi yaitu 1-3. Jika skor 1 maka gejala birahi itu kurang jelas. Jika skornya 2, gejala birahinya itu intensitasnya sedang, dan jika skornya 3 itu
gejala birahi intensitasnya sangat jelas. Indikator keberhasilan perkawinan. Terdapat 3 indikator keberhasilan perkawinan. Yang pertama yaitu the conception rate. Conception rate adalah persentase kebuntingan sapi betina pada pelaksanaan inseminasi buatan pertama dan dapat dipakai sebagai alat ukur tingkat kesuburan. Lalu yang kedua ada non-return rate, yang merupakan persentase jumlah ternak yang tidak kembali birahi antara hari ke-60 hingga 90 setelah perkawinan atau inseminasi. Dan yang ketiga yaitu the service per conception, yang merupakan bilangan yang menunjukkan service atau inseminasi per kebuntingan. Kisaran service per conception yang normal adalah 1,6 hingga 2. Deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan adalah metode mendeteksi kebunting atau tidaknya pada ternak setelah perkawinan. Metode deteksi kebuntingan antara lain ada diagnostik, palpasi puting, dan palpasi rektal. Diagnostik merupakan metode uji kebuntingan ternak yang menggunakan urin sebagai bahan uji. Urin ternak yang bunting mengandung estrogen dalam estradiol 17 alfa. Ternak yang bunting akan memproduksi hormon progesteron dan estrogen. Hormon progesteron dibutuhkan untuk menjaga janin dalam ternak, sedangkan hormon estrogen belum dibutuhkan oleh ternak sehingga dibuang melalui urin dalam bentuk estradiol 17, di mana estradiol tersebut terdapat ikatan ion fenol yang dapat dideteksi untuk mengetahui adanya kebuntingan pada ternak. Metode hormonal diagnostik ini memiliki konsistensi 87,27% dan akurasi sebesar 87,58%, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan ternak secara akurat. Kemudian metode lainnya yaitu ada palpasi puting. Palpasi puting adalah metode deteksi kebuntingan ternak dengan memeriksa keadaan puting ternak. Jika puting membesar dan menjadi berwarna putih, maka ternak bunting. Cara lainnya yaitu dengan puting betina yang sedang bunting, ketika ditekan itu akan mengeluarkan cairan berwarna bening. Nah, metode palpasi puting dapat dilakukan ketika usia kebuntingan memasuki trimester akhir kebuntingan. Pada usia tingkat keakuratannya lebih tinggi dibandingkan usia kebuntingan di trimester awal. Nah, kemudian metode yang lainnya yaitu adalah palpasi rektal. Metode deteksi kebuntingan ternak dengan meraba uterus melalui dinding rektum atau anus untuk merasakan perbesaran yang terjadi selama kebuntingan atau ada tidaknya membran fetus maupun fetus. Palpasi rektal dilakukan dengan memasukkan tangan ke dalam rektum ternak betina, kemudian merasakan ada tidaknya tanda kebuntingan melalui bagian dinding rektum. Metode palpasi rektal terbilang praktis dan mudah serta tingkat akurasinya lumayan tinggi, sehingga metode ini digunakan sebagai alternatif akurasi atas kesalahan diagnosa kebuntingan dengan metode lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.